Pertama, kita harus tahu dahulu apa itu darah tinggi. Darah tinggi atau yang biasa disebut hipertensi adalah saat tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa. Hipertensi dapat disebabkan oleh kebiasaan merokok, konsumsi tinggi garam, kegemukan, kurang makan buah atau sayur, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Apa saja yang dirasa saat seseorang mengalami hipertensi, yaitu sakit kepala, penglihatan kabur, telinga berdenging, leher terasa tegang, jantung berdebar, dan mudah lelah. Hipertensi juga biasa disebut sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam karena banyak penderita hipertensi namun tidak memiliki gejala. Jika penyakit hipertensi diabaikan, maka akan menimbulkan komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, dan kebutaan. Halo, selamat siang dok. Halo, selamat siang juga Bapak. Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini dok, saya mau konsultasi kesehatan karena sejak seminggu belakangan saya sering buang air kecil dan selalu merasa haus dok. Oh, begitu, Pak. Sebelumnya, Bapak punya riwayat penyakit apa, Pak? Saya memang punya riwayat kencing manis dok, namun obatnya tidak saya minum secara rutin. Nah, seharusnya Bapak minum obat secara rutin, Pak. Karena gejala yang Bapak alami bisa diakibatkan oleh kencing manis atau biasa disebut dengan diabetes mellitus, Pak. Oh begitu ya, diabetes mellitus itu apa ya dok? Baik, saya jelaskan dahulu ya, Pak, apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Faktor resiko yang menyebabkan diabetes mellitus adalah kegemukan, dislipidemia, hipertensi, kurang aktivitas fisik, riwayat penyakit jantung, dan konsumsi makanan tinggi kadar gula. Terdapat gejala khas atau gejala utama yang biasanya dirasakan oleh penyandang diabetes mellitus, yaitu poliuria atau sering kencing, polifagia atau cepat lapar, polidipsi atau sering haus, serta gejala tambahannya seperti kesemutan, gatal di daerah kewanitaan, bisul yang hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, luka yang sulit sembuh, mudah mengantuk, impotensi pada pria, dan berat badan menurun cepat tanpa penyebab yang jelas. Penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan komplikasi seperti gangguan penglihatan, penyakit jantung, gangguan ginjal, gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi. Upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi serta diabetes mellitus dapat dilakukan dengan metode cerdik. Yang pertama, cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Perlu diketahui, penderita hipertensi dan penyandang diabetes mellitus dapat menerima vaksinasi COVID-19 dengan syarat tekanan darah terkontrol dan diabetes mellitus yang terkontrol atau tidak sedang mengalami komplikasi akut. Berikut adalah persiapan diri yang dapat dilakukan sebelum dan sesudah vaksinasi. Sebelum vaksinasi, jangan lupa untuk beristirahat dan tidur yang cukup, hindari alkohol dan merokok, olahraga rutin namun tidak berlebihan, tetap rileks dan hindari stres, tetap minum obat rutin bagi penderita penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus, serta silahkan konsultasikan kesehatan Anda ke dokter jika diperlukan. Dengan begitu, Anda akan siap menerima vaksin. Namun, jangan lupa, sesudah menerima vaksin, Anda tetap harus beristirahat dan tidur yang cukup. Cukupi kebutuhan nutrisi, dan yang terpenting, tetap beraktivitas dengan menjalankan protokol kesehatan.
Nah, sekarang sudah paham kan apa itu hipertensi dan diabetes melitus? Saya ingatkan lagi, bagi penderita hipertensi dan penyandang diabetes melitus, ayo segera divaksin dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Salam sehat!